Dari Imamat 7, demikian firman Tuhan, korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Korban keselamatan. Inilah korban tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar, haruslah ia dimakan pada hari mempersembahkan. Atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. 21. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Larangan memakan lemak dan darah.
Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah di bawahnya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Amin, amin. Kami persilakan Bapak Sengki untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Mute-nya belum dibuka, Pak. Oh ya. Sudah kedengaran? Sudah Pak Sengki. Sudah ya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Pak Wi dan semua sahabat hamba Tuhan yang diurapi dan kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita telah baca dalam kitab Imamat pasal yang ke-7. Tentu kalau kita baca Imamat ini Bapak Ibu, ini ditulis oleh Nabi besar, Nabi Musa. Kitab yang banyak mencatat para imam persembahkan berbagai persembahan korban untuk menghampiri Allah. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat ini adalah merupakan satu gambaran bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita, untuk manusia, untuk saya dan saudara. Sehingga kita dapat juga menghampiri Allah yang kudus. Karena dalam Alkitab, dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dan saudara tidak bisa melepaskan diri dari dosa selain dari kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Yesus telah berkorban untuk saya dan saudara satu kali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Ya, gambaran dalam perjanjian lama adalah gambaran bagaimana yang Yesus akan lakukan untuk saya dan saudara. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus dijadikan korban bagi saya dan saudara. Yesus yang mati sebagai manusia, 100% sebagai manusia, dan Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga, bangkit di dalam roh dan 100% sebagai Allah. Tentu itu bagi saya dan saudara. Puji Tuhan kita hidup di zaman kasih karunia karena pengorbanannya buat saya dan saudara, sehingga kita semua dapat menghampiri kasih Allah, dapat menghampiri Allah melalui Yesus yang telah berkorban untuk kita. Ada dua hal di mana Yesus memproklamasikan kealahannya kepada dunia untuk manusia dapat menghampiri Allah. Yang pertama, dalam Yohanes 14 ayat 6, Alkitab berkata, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa hanya melalui Yesuslah ada jalan keselamatan. Melalui Yesuslah ada jalan perdamaian. Melalui Yesuslah kita dapat menghampiri Allah yang kudus, yang mulia, dan yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Alkitab berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bila kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga banyak mengalami kelemahan demi kelemahan. Ya, saya minta maaf kepada Ibu Christine, beberapa minggu lalu saya harusnya melayani di doa pagi, tapi saya mengalami batuk selama 2 minggu. Ya, dan saya tahu ya, dalam batuk saya itu adalah nomor 1 kelemahan. Tapi kita percaya bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Dia membuat oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita disembuhkan. Bukan hanya hal itu aja. Banyak kelemahan-kelemahan kita yang kita alami. Tapi percayalah, Tuhan ajaib. Tuhan selalu menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata Allah, tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlalu cepat. Dan bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat. Bagi Tuhan selalu tepat waktunya. Katakan amin. Alkitab berkata, supaya kita menerima dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya berdoa buat kita semua. Kiranya kita semua hamba Tuhan selalu menerima kasih karunia. Selalu menerima rahmat dari Tuhan pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Bagian kedua, dalam Yohanes 14 ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, pasti kamu akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Mungkin secara jasmani kita belum melihat Yesus.
Tetapi kita percaya. Saya catat ada 3 poin Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan. Apa yang kita lihat. Bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang pertama. Saat kita menerima pengurapan. Menerima jamahan dari Tuhan. Melalui gembala pembina, gembala rayon kita. Maka kita tahu. Di situ Allah sedang turun bekerja. Di situ Allah telah menjamah kita. Allah telah mengurapi kita. Bapak Ibu. Dan kita merasakan bahwa Allah di situ ada bagi hidup kita masing-masing. Dan saya percaya ketika lawatan Tuhan terjadi, ketika pengurapan Tuhan itu turun bagi saya dan saudara, maka pengurapan itu memampukan kita untuk melangkah dari hari lepas hari, melangkah dari bulan minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan. Dan pengurapan itu yang mampu membuat kita lepas dari segala hal yang kita tidak mampu atasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Allah dan melihat Allah. Yang pertama, kita merasakan lawatan Tuhan dan pengurapannya. Dari Bapak Gembala kita, Pak Wi, dari Pak Niko, kita terima pengurapan dari Tuhan melalui para gembala. Dan saya percaya, Bapak Ibu, pengurapan itu yang memampukan kita ada sampai hari ini. Baik dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, dan apa saja yang kita kerjakan, itu semua kita mampu karena pengurapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Dia dan dapat melihat Dia. Yang kedua adalah kuasa penyertaannya dalam pelayanan kita masing-masing. Ya, kita percaya Tuhan selalu mencukupi, meskipun terkadang kita kekurangan. Tapi Tuhan cukupi pada waktunya. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Dan membuka jalan. Meskipun seolah-olah semua jalan tertutup. Tapi pada waktunya Tuhan buka jalan buat kita semua. Bapak Ibu, saya selalu katakan di Medan ini. Bahwa mujizat masih ada. Itulah bukti pengharapan kita kepada Tuhan. Mujizat itu nyata. Itulah bukti bahwa semua yang karya Tuhan, janji Tuhan, sudah kita alami. Sudah digenapi oleh Tuhan. Dan mujizat tanpa batas adalah bentuk kasih Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, saya percaya setiap hidup kita, hamba-hamba Tuhan, kita mengalami yang disebut namanya kasih karunia Tuhan. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang sempurna. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengenal dan dapat melihat Tuhan. Tentu kita merasakan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita disembuhkan. Kita alami pemulihan. Kita alami kekuatan baru. Kita alami kesehatan baru. Kita alami berkat-berkat yang baru. Bahkan kita alami mujizat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya selalu disertai Tuhan. Selalu dibela Tuhan. Selalu ditolong Tuhan. Kita mengenal pengorbanan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Wi. Selamat pagi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Senggi. Sudah jadi berkat buat kita Pak. Amin. Tuhan pakai Pak Senggi lebih dahsyat lagi. Amin Pak. Tuhan pakai semua kita untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak komentar lagi. Tapi yang jelas pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan korban baginya, yaitu korban Kristus yang sempurna buat saya dan buat Bapak Ibu semua. Kita nggak usah memberikan lagi korban bakaran, baik berupa dari lembu, dari domba, tapi semuanya itu bayangan dan wujudnya adalah korban Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib, korban yang sempurna buat menebus saya, buat menebus Bapak. Amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran.
Bapa, kami semua mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami boleh berada di zaman kasih karunia Tuhan, di zaman anugerah Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi keselamatan setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kau baik bagi kami. Bentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami kembali kepada tugas pekerjaan pelayanan masing-masing. Kami rindu, kami siap menerima berkat. Bapak Ibu, angkat kedua tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ibadah Tuhan kasih, terimalah kasih karunia anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Bersekutu Tuhan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita. Pagi ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama Dia bahkan sampai selamanya. Yang telah percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wi. Kira Tuhan berkati Pak Zenki. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Wi. Pagi Pak Wi, Bu Vera dan keluarga dan semua saudara-saudara sini. Tuhan Yesus Kristus memberkati berlimpah-limpah-limpah. amin. Halo, makasih Pak Zenki. Ya, makasih Pak. Selamat bekerja. Buat pelayanannya Pak Sengki. Terima Salam kasih. kami buat Humas Happy Medan. Amin. Juga Ibu tolong Nabi. buat Bapak Ibu informasikan morning prayer